Halo everybody, welcome back to Cinemazi. Hai, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, gue kali ini akan bawain alur cerita film yang berjudul Batman dan Robin. Batman dan Robin adalah film garapan Pak Sutradara Joel Schumacher yang rilis pada tahun 1997. Film ini merupakan sequel terakhir dari serial film Batman, namun merupakan film Batman pertama yang diproduksi bekerja sama dengan Warner Brothers. Di film ini, Pak Joel menggait George Clooney, Chris O'Donnell, Uma Thurman, Alicia Silverstone hingga Arnold Schwarzenegger sebagai pemerannya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita happy ditemani kopi kapal api. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Film dimulai dengan adegan Batman dan Robin tengah meninggalkan Batcave. Batman menerima telepon dari James Gordon bahwa seorang penjahat baru bernama Mr. Freeze sedang membuat kekacauan di Museum Gotham. Mr. Freeze merupakan mantan ilmuwan dengan nama asli Victor Fries. Dia menjadi bergantung pada setelan Sub-Zero bertenaga berlian setelah kecelakaan di lab cryogenik yang dia gunakan untuk menemukan obat untuk istrinya. Di lokasi, beberapa keamanan tengah berusaha menembaki Mr. Freeze untuk menghentikan aksi jahatnya. Akan tetapi, dia dengan mudah membekukan mereka dengan pistol bekunya. Sementara antek-anteknya menahan seorang penjaga keamanan lain yang berubah menjadi es. Lalu Batman dan Robin tiba di museum dan mencoba menghentikan Mr. Freeze dari aksi mencuri berlian yang berharga. Mr. Freeze pun memerintahkan antek-anteknya untuk memusnahkan para pahlawan itu. Kemudian sepatu buat Batman dan Robin berubah menjadi sepatu luncur es dan para pahlawan mulai beraksi. Setelah mendapatkan berlian, Mr. Freeze menggunakan ngarai bekunya untuk mengubah patung dinosaurus menjadi es sebelum diruntuhkannya. Dia pun kemudian meledakkan roketnya untuk menghalau Batman. Batman terus menghindar dan mencoba mengalahkan penjahat itu. Sementara Robin menggunakan cangkir hisap untuk menempel di dinding roket. Namun tanpa diduga, Mr. Freeze menjebak Batman dengan menggunakan pistol bekunya. Melihat hal tersebut, Robin pun menggunakan lasernya untuk menyelamatkan Batman. Setelah itu, mereka pun meledakkan roket milik Mr. Freeze dengan bom. Para pahlawan mengambil berlian saat Mr. Freeze membekukan bagian dari struktur kota Gotham. Gotham pun mendadak seperti dilanda badai salju. Batman dan Robin mengejar penjahat di badai salju dengan melewati beberapa pintu lemari besi. Namun Mr. Freeze berhasil menggunakan senjatanya untuk membekukan Robin dan membawa berlian itu bersamanya. Adegan berganti. Di Amerika Selatan, Dr. Pamela Ashley bekerja di bawah Dr. Jason Woodrow yang tengah bereksperimen dengan obat venom. Pamela menyaksikan Jason menggunakan formula untuk mengubah Antonio Diego, seorang narapidana, menjadi monster raksasa yang dijuluki Ben. Jason memang ilmuwan gila, namun proyeknya kali ini benar-benar tidak memiliki hati nurani. Jason dan Pamela pun berdebat tentang penggunaan obat yang bisa jadi sangat berbahaya jika terus dilanjutkan. Jason merasa terganggu dengan pendapat Pamela, memutuskan untuk membunuhnya dengan mendorongnya ke rak-rak yang terdapat steroid dan racun. Tubuh Pamela pun terhempas dan membuat semuanya berantakan. Namun tanpa diduga, dalam hitungan detik, tubuhnya tampak meleleh ke tanah. Dan tak lama setelah itu, dia bangkit dari reruntuhan, lalu berubah menjadi Poison Ivy yang cantik. Makhluk itu kemudian menggoda Jason sebelum membunuhnya dengan ciuman yang beracun. Ivy mengetahui bahwa proyek Jason didanai oleh Wayne Enterprises. Jadi dia membawa Ben bersamanya ke kota Gotham untuk bertemu dengan sponsornya. Ivy berniat mengambil alih kota Gotham menggunakan pabrik milik Bruce Wayne.
Dia pun menjadikan Ben sebagai pengawal pribadinya. Di tempat lain, terungkap bahwa istri Mr. Freeze terserang penyakit misterius, yaitu sindrom McGregor, yang sedang ia coba temukan obatnya. Tak hanya itu, Alfred juga ternyata mengalami gejala penyakit yang sama dalam tahap awal. Namun itu juga sudah membuat Alfred serasa sekarat. Di sisi lain, Wayne Enterprises tengah meluncurkan teleskop baru ke Observatorium Gotham pada konferensi pers. Akan tetapi, acara tersebut terganggu oleh kedatangan Pamela yang tak diundang. Pamela menyela konferensi pers dengan mengusulkan sebuah proyek yang diklaimnya dapat membantu lingkungan. Akan tetapi Bruce menolak tawarannya itu, karena dia tahu proyek tersebut akan membunuh jutaan orang jika dijalankan. Pamela pun harus kembali dengan menelan kekecewaan. Suatu malam, sebuah acara amal diadakan oleh Wayne Enterprises untuk memancing Mr. Freeze keluar. Dengan tamu istimewa, Batman dan Robin, Ivy memutuskan untuk menggunakan kemampuannya untuk merayu mereka. Mr. Freeze pun masuk ke dalam perangkap Batman. Dia muncul dengan merusak pesta dan mencoba mencuri berlian dari acara tersebut. Namun dia berhasil ditangkap dan dikirim ke penjara di Arkham Asylum. Akan tetapi dirinya berhasil lolos dengan bantuan Ivy dan Ben. Ketiga penjahat itu pun kembali ke tempat persembunyian Mr. Freeze untuk membawa berlian dan Nora ke tempat lebih aman. Sementara Mr. Freeze mencari berliannya, Ivy dan Ben menyerang Batman dan Robin yang sedang menyelidiki tempat persembunyian itu. Ivy menemukan istri Nora yang tengah mendapatkan penanganan dalam tidur nyenyak. Akan tetapi, Ivy dengan sengaja merusak alat-alat pendukung hidup Nora dengan menendang kabel listriknya. Kemudian meninggalkannya untuk mati dan menyalahkan Batman atas kejadian tersebut. Mr. Freeze pun murka dan menyimpan dendam kesumat pada Batman. Singkat waktu, Batman dan Robin mulai memiliki masalah visi misi dalam melawan kejahatan, karena adanya kemampuan pelet Ivy yang mempengaruhi Robin. Robin mulai jatuh cinta pada Ivy dan mulai memberontak melawan Batman. Namun Ivy memenjarakannya ketika Robin mencoba melawan pengaruh peletnya itu. Tak hanya itu, Ivy juga menundukkan Batman ketika dia datang untuk menyelamatkan rekan mudanya itu. Mengetahui dua pahlawan itu dalam bahaya, tiba-tiba Batgirl muncul untuk melawan Ivy. Untungnya si Batgirl ini bukan wanita belok, jadi dia tidak terpengaruh pada kemampuan pelet yang Ivy miliki. Dia akhirnya berhasil mengalahkannya dengan menjebaknya di tanamannya sendiri. Sementara itu, saat Mr. Freeze dan Ben melarikan diri, Batgirl mengungkapkan bahwa dirinya adalah Barbara, keponakan Alfred. Dia pun menambahkan dengan mengatakan bahwa dirinya mengetahui lokasi Batcave, dan akhirnya dia bergabung dengan dua pahlawan super lainnya. Batman, Robin, dan Batgirl memutuskan untuk mengejar Mr. Freeze dan Ben bersama. Pada saat mereka sampai ke observatorium tempat Mr. Freeze dan Ben berada, Gotham benar-benar beku. Mereka pun memutuskan untuk pecah tim. Robin dan Batgirl menghadapi Ben. Mereka mengalahkannya setelah berhasil menarik keluar tabung pasukan Venom utama milik Ben, menyebabkan reaksi penarikan besar-besaran dan mengembalikannya kembali ke keadaan semula. Sementara itu, Batman berhadapan langsung dengan Mr. Freeze. Mr. Freeze mencoba membunuh Batman dengan menghancurkan platform teleskopnya. Namun, dia hanya berhasil menghancurkan Ben yang melemah. Kemudian Batgirl dan Robin mencairkan Gotham. Sementara Batman menunjukkan Mr. Freeze rekaman saat Ivy bertarung dengan Batgirl, yang mana mengungkapkan bahwa dia telah membunuh Nora. Dalam rekaman tersebut, Ivy menyalahkan Batman atas kematian Nora. Namun setelahnya dia mengungkapkan bahwa semua itu sudah masuk ke dalam settingannya. Mr. Freeze pun merasa sangat kecewa dan terhianati oleh rekannya sendiri. Tapi Batman memberitahu bahwa istrinya tidak mati.
Nora telah dipulihkan dalam tidur kriogenik dan akan dipindahkan ke Arkham, sembari menunggu observasi lebih lanjut. Lalu Batman meminta Mr. Freeze memberikan obat yang telah dia buat untuk tahap pertama sindrom McGregor. Mr. Freeze pun menebus kesalahpahamannya dengan memberi Batman obat eksperimental yang telah dia kembangkan. Singkat waktu, Ivy yang tertekan dan acak-acakan terlihat tengah dipenjara di balok dingin di Arkham Asylum. Tak hanya itu, rupanya Mr. Freeze pun dipenjara di tempat itu dan menjadi tetangga selnya. Mr. Freeze pun mengatakan bahwa dia berjanji akan membuat hidup monster tanaman itu menjadi neraka musim dingin karena telah tega menipunya dan mencoba membunuh istri tercintanya. Sementara itu, Alfred akhirnya sembuh setelah mengonsumsi obat yang Mr. Freeze berikan, dan semua orang setuju untuk membiarkan Barbara tinggal di Wayne Manor. Seperti Batman Forever, film ini juga berakhir dengan gambar bat sinyal. Kemudian Batman, Robin, dan Batgirl muncul seolah-olah berlari dari sinyal itu ke arah kamera. Dan film pun selesai. Yuhu, tambah seru aja nih kisah petualangan Batman dalam menumpas kejahatan. Ditambah lagi sekarang Batman udah punya Batgirl yang bisa melawan penjahat-penjahat wadon seperti Ivy. Soalnya kan ada pepatah bilang laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang tega menyakiti perempuan. Jadi dengan kemunculan Batgirl di sini sangat amat membantu. Karena dia bisa dengan bebas menyakiti penjahat wanita mana aja kan. Tapi turut sedih juga sih buat Batgirl. Karena seperti yang kita tahu, di film ini kan dia ikut bertarung melawan penjahat dan menyelamatkan Batman dan Robin. Tapi karena dia merupakan pahlawan surprise, jadi namanya belum masuk di judul film. Alhasil judul filmnya cuma Batman dan Robin. Sama halnya seperti film Batman Forever, yang pertama kali memunculkan sosok Robin sebagai rekan pahlawan Batman dalam menumpas kejahatan. Tapi nggak apa-apa guys, walaupun begitu, Yaya tetap ngefans banget sama Batgirl dibandingkan sama Robin dan Batman. Karena dia cantik. Mungkin segini dulu ya video kali ini. Terima kasih nih buat kalian yang selalu setia nemenin Yaya di sini. Pokoknya ditunggu aja ya alur film berikutnya. Yaya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you. Bye-bye.